es. Panas ya di luar. Ya, namanya juga negeri Konoha. Tapi Kalau ada mau- lagi Beb yang lebih panas Beb. Apa tuh? Mau tahu? Itu udah. loh kisah Ipar Adalah Maut. Oh, itu yang mau kita bahas sekarang ya. Iya, basi banget ya kayak gitu ya. Nah, tapi Beb punya dia apa namanya? Kita kan hari-hari berantem mulu ya. Tapi lu pernah gak sih berantem sama ipar lu gitu? Kan gue anak tunggal, Pak. Oh iya. Nah, kalau lu sendiri gimana? Sering nggak berantem sama kakak atau adik lu ya? Pulang yuk, ini kayak lu nanti wawancara gue soalnya kan gue tinggal sama mertua, sama ipar. Oh, sama mertua, kan udah kawin gue. Terus lu tinggal sama ipar lu nih sekarang? Iya Beb. Wah, lu nggak takut tuh ada terjadi sesuatu? Enggak lagi. Soalnya nih kalau ini fun fact ya, Iya. gue sama kakak gue tuh beda selera banget. Jadi bener-bener beda selera tuh kayak gini. Kakak gue tuh sukanya yang kayak agak-agak yang tipikalnya tuh ya agak Chinese kayak gitu-gitu kan. Ini kalau dari looknya ya. Iya. Cuma kalau gue tuh lebih yang kayak lokal, yang kayak Deva Mahendra. Oh, oh jadi skill pemainnya. Gitu ya kan. Pokoknya wajah-wajah lokal kayak ya. gitu. Kakak gue tuh nggak suka yang kayak gitu. Dia Terus suka yang lebih Chinese putih gitu betul. ya. Terus kayak misalnya dari karakter juga beda. Kakak gue Sifat. tuh kakak gue lebih sukanya tuh sama cowok-cowok yang kayak tuh kerja keras gitu kan, yang kayak kerja bagai kuda ya kan. Nah, kalau gue Ya, suka pengangguran. enggak bukan gitu juga, bukan. Emang tapi kan gue sebagai cewek materialistis asik. Nah, tapi gue emang suka sih cowok-cowok yang kayak kerja kayak gitu. Cuma gue lebih suka lagi sama cowok yang bisa nemenin gue acara gereja. Oh, jadi mungkin walaupun dia sibuk tapi masih ada waktu untuk quality time lah ya, gitu. Iya Iyalah. Please aja deh. Hari oke, gini oke. nggak quality time. Kan Kan dia bisa- quality time sama adik gue lagi. Ya. Nah, berarti sekarang tinggal sama ipar lu tapi aman lah ya. Sampai hari ini maksudnya aman gitu, nggak ada hal-hal yang Nggak aman Beb. Yang nggak aman keuangannya ipar gue. Soalnya gue suka nebeng jajan. berarti lu beban keluarga banget ya, Pau ya? Gue bukannya beban Beb, cuma gue menikmati kebahagiaan gue gitu. Itu kan ada fasilitas gue pakai, ya nggak kayak gitu. Kalau bisa nggak ngeluarin duit, kenapa Kenapa enggak? enggak? Ya Iya, kan, emang. hari ini gitu kak. Jadi Ternyata contoh. kan kakak gue dan ipar gue itu kan kesukaannya sama kan. Jadi gue kayak tinggal bilang misalnya hari Sabtu gitu kan, mereka libur. Iya. Langsung gue buka rumah ya kan, gue panggil tuh tetangga gue tuh, Mbak Eli udah buka ya kayak gitu. Nah kan tuh satu rumah gue denger, wah pasti mereka hasrat ingin jajannya timbul, gue nebeng, langsung gue todong kan, mau rasa apa say gitu. Oh gitu, tapi lu nggak ada maksudnya lu kan agak deket juga tuh sama ipar lu kan, berarti ya sefrekuensi lah bisa dibilang karena Iya suka lagi. jajan gitu. Sama-sama sukaannya Geraldine. Tuh, gimana kalau sukanya Geraldine? Tapi kakak ipar gue sekarang udah gak suka Anya Geraldine Beb. Kenapa Dia udah ganti kiblat, katanya Anya Geraldine udah kekurusan. ke siapa dong sekarang? Gue nggak tahu deh berikutnya tuh siapa ya. Ntar gue tanya dulu ya. Oke. Kita telepon aja kayak langsung orang ini. Ya nggak gitu juga ya, nanti kita nggak ngelanjutin videonya dong. Oh ya benar juga. Oke guys, kita hari ini tuh mau ngebahas film ya, Pau Betul, ya. Ipar Kita Adalah mau, Maut. mau ngebahas film yang lagi booming di berbagai platform media sosial, terutama yang sering kita kunjungin tuh yang si X tuh, itu lagi rame banget sih di filmnya. Namanya filmnya namanya apa? Ipar Adalah Maut kan gue Ya, udah nyebut. Oh iya. Nyebut dah gua nih yang nyebut nih. Ipar Istighfar dah Adalah gua. Maut ya, oke. Jadi lu udah nonton nih? Udah dong. Gimana menurut lu film Ipar Adalah Maut dari segi cerita, terus sinematografinya, terus mungkin color grading yang lu mau bahas itu gimana nih? Apa yang mau kita bahas terlebih dahulu? Gue sebenarnya jujur ya, mungkin kalian tuh nonton itu nangis atau apa gitu. Gue enggak lagi, gue malah heran. Ya itu karena gue berkaca dari kisah gue, kakak gue dan ipar gue itu kan. Karena kami bertiga tuh kayak ya udah kayak gitu. Hubungan antara kami bertiga tuh kayak gitu. Dan ngelihat Ipar Adalah Maut kayak gini tuh kayak Aneh. apa sih yang ada di pikiran dia gitu loh. Apakah dia karena emang di rumah doang mulu ya, maka jadinya kayak nggak ada pergantian pemain dalam hidup dia. Jadi kayaknya tuh ngeliatnya cowok ini tuh keren gitu, cuma cowok itu doang tapi yang keren. Padahal kayak kalau lu keluar rumah lu ganti-ganti circle lu nggak akan mungkin suka sama
ipar lu kayak gitu. Oke guys, jadi sebenarnya film Ipar Adalah Muut ini itu yang film yang lagi tayang di bioskop. Udah mulai tayangnya waktu tanggal 13 Juni ya kalau nggak salah. Dari tanggal 13 Juni 2024, dan kebetulan gue sama Paula ini udah nonton filmnya juga, dan kita mau bahas nih sekarang tentang segi cerita, terus color grading, sinematografi, semuanya bakal kita bahas di konten YouTube kali ini. Terus juga menurut gue awal mula, gue ceritain sedikit tentang latar belakangnya ya. Jadi latar belakang tentang film ini tuh sebenarnya kayak isu tentang perselingkuhan gitu. Tapi perselingkuhannya dalam satu rumah, dimana di rumah itu tuh ada adik iparnya gitu, adik ipar dari perempuan ini yang tinggal bareng karena mereka mungkin dia ini pengen kuliah gitu. Dia udah lulus SMA, dia mau kuliah di kota yang berbeda, masih satu provinsi tapi beda kota gitu. Cuman karena kekhawatiran nyokapnya, ibunya, kekhawatiran ibunya kalau misalnya adiknya ngekos gitu, kita nggak tahu pergaulan di kos-kosan tuh kayak apa kan, nggak terkontrol gitu. Makanya dia menitipkan adiknya ke kakak perempuannya. Ya, nggak taunya yang liar di rumahnya. Ya, itu justru malah menjadi suatu pintu ya Pau ya, satu pintu permasalahan di rumah tangganya, keretakannya lah gitu. Sebenarnya niat adiknya, kita kenalin dulu ya pemain-pemainnya ya. Jadi pemainnya itu ada Nisa yang berperan sebagai pemeran utamanya atau kakak dari Rani. Nah, Rani ini adiknya. Dia punya suami namanya Aris yang diperankan oleh Deva Mahendra, dan satu anak perempuan yang dinamakan Raya. Nisa itu sebenarnya berniat baik sama suaminya, dia juga izin dulu gitu kan. Oh iya nih, kita sama-sama ngurus adik kita bareng-bareng lah gitu. Awalannya ya memang seperti itu. Kayaknya cowoknya tuh kayak bijak gitu ya si Aris, kayak aduh baik banget kok dia kayak mau di rumahnya tuh didatengin sama orang asing. Orang lainnya kan mungkin walaupun adik sendiri tapi kan itu tetap orang lain ya. Betul, untuk si Arisnya. Untuk Arisnya ya, mungkin karena takutnya nggak nyaman atau apa, makanya Nisa juga minta izin dulu, dan alhamdulillahnya Arisnya mengizinkan kan. Betul. Gitu. Jadi ternyata itu menjadi suatu pintu keretakannya, dimulai dari situ gitu. Terus menurut lu gimana awal mula dia bisa selingkuh tuh kenapa sih gitu? Ini kalau dari filmnya ya? Iya, dari filmnya. Kalau gue nonton filmnya tuh gue nggak mendapatkan alasan yang jelas. Maksud tuh kayak yang gue dapat tuh alasan-alasan itu tuh dari dialognya, dari dialog para pemain. Jadi kayak gue kurang dapat feel-nya juga. Kayak kenapa kok mereka berselingkuh sih? Gue sampai sekarang tuh masih mikir gitu. Karena buat gue kalau misalnya emang nafsu, iya oke nafsu gitu. Cuma maksudnya lu nafsunya pas bagian mana tuh gue nggak tahu gitu. Karena kayak cuma sekelibat kayak gitu. Ya, mungkin nggak ada dialog atau suatu adegan, penjelasan ya adegan gitu yang kayak ditunjukin nih kalau misalnya ada kekurangan dari istrinya gitu. Betul. Yang menyebabkan suaminya ini selingkuh. Apa justru karena perempuannya terlalu sempurna ya, jadi cowoknya ada insecurity. Nah kalau misalnya emang kayak gitu kan harusnya ditunjukin kan. Iya, nah, tapi ini nggak ada gitu. ada adegan yang menunjukkannya ya. Justru ya bener sih, tapi menurut gua ya satu-satunya alasan yang bisa disimpulkan itu karena nafsu sih Pau. Iya kan. Mungkin karena di awal mulanya itu waktu Rani keluar nggak pakai hijab kali ya. Dan pakaiannya tuh terlalu minim gitu. Sedangkan kan Mas Aris atau suaminya ini melihat sehari-harinya melihat si Rani ini selalu pakai hijab tertutup. Nah ketika dia terbuka gitu kan mungkin namanya laki-laki ya, jadi kayak kaget penasaran, jadi kayak pengen tahu gitu ya. Itulah yang dicari tahu beneran ya, malah didalami ya, bukannya malah istighfar ya. Ya gitulah. Tapi yang kocak juga istrinya Beb. Kenapa tuh? Waktu pergi keluar kota dia bilang layanin suami aku ya gitu. Iya bener-bener. Terus gue kayak gue tuh sepanjang film jadi tuh mood gue tuh orang kan kayak sedih gitu kan gitu. Gue nggak kayak marah. Gitu gue kayak karena ada heran, kemarahan, tapi marahnya tuh ya maksudnya adil ya, kayak marah juga sama Arisnya, gue marah sama Rani, marah juga sama Nisa juga, sama ibunya juga, kayak gitu. Jadi kayak apa sih ini gitu, kayak dari awal aja tuh udah menurut gue tuh sebetulnya udah kayak agak chaos gitu nggak sih kondisi-kondisi yang menurut gue lo kalau mau ceritain mending pelan-pelan deh gitu. Soalnya ini kayak kadang-kadang tuh kayak gedebak-gedebuk gitu loh cerita, tiba-tiba jeder
jadi kayak gini gitu yang kayak lo. Tapi menurut gue Nisa, kenapa Nisa bisa bilang kayak gitu ke Rani, kayak layani masmu ya dek gitu, mungkin ya karena Maksudnya layanin yang lain. iya, melayaninya tuh bukan melayani yang seperti apa ya, bukan dalam konteks negatif ya, tapi yang kayak disiapkanlah makanannya gitu kalau mau makan gitu kan, itu yang dimaksudkan oleh Mbak Nisa gitu. Nah, tapi emang kalau dari semiotika, dari dialog itu sih emang Iya. udah kelihatan kan, itu udah Iya. kayak pintunya banget gitu, kayak Itu this is mengandung the line. makna tersendiri sih Iya, memang bener, dialognya gitu, karena itu bisa berarti banyak kan yang namanya melayani gitu. Tapi sebenarnya film ini yang tadi gue bilang semiotikanya itu justru ada ya tuh di dialog-dialognya itu. Iya betul ya. Iya kan, kayak misalnya pas si ibunya pertama kayak telepon si Nisa soal Rani mau tinggal situ, Iya. itu tuh si anaknya kan lagi ngaji kan, Iya. terus dia kayaknya ada deh yang pokoknya dia kayak bahas syaiton gitu, yang terus dia bilang dosa berasal dari setan atau apa gitulah pokoknya isi yang dari ayatnya itu. Ayatnya, Terus iya. nah dari situ gue kayak oke, gitu. Masih nyambung lah dengan Iya. pembicaraannya gitu, antara dia arti dari kitab yang dia baca sama pas banget pas di dialognya, telepon ya, kayak gitu. Jadi Jadi- ada sambungannya. Ini agak-agak menarik sih sebenarnya. Lu ngerasa gak sih sebenarnya film ini menarik tapi agak juga Agak banyak juga minus? banyak yang bukan ya, banyak kekurangannya lah ya gitu ya, tapi banyak juga yang bisa kita bahas atau ketertarikan, poin-poin ketertarikan dari film ini. Nah, kalau dari lo sendiri, menurut lo alurnya lah ya dari awal sampai akhir tuh gimana? Menurut gue alurnya udah cukup Oke. bisa dipahami lah ya, dari mulai dia kan awal-awal dikenalin kan gimana awal mula pertemuan sama suaminya, sampai nikah, sampai punya anak, sampai gimana ceritanya dia adiknya bisa masuk gitu, sampai dijelasin juga kan di filmnya kayak awal mula dia kertakannya di mana, itu benar-benar jelas lah. Tapi ya itu mungkin kekurangannya di situ, Pau, kayak nggak diceritain alasan-alasan kenapa dia bisa selingkuhnya gitu, yang mungkin kita yang nonton tuh setelah nonton masih ada banyak pertanyaan gitu, karena nggak menjawab lah rasa penasaran kita. Betul. Kenapa bisa sih kok laki-laki dikasih perempuan atau istri yang sesempurna ini, yang semandiri ini, terus sepintar ini, secantik ini gitu, kok bisa Masih selingkuh. gitu, dan selingkuhnya tuh sama adiknya sendiri gitu. Iya, lagi gue masih nggak habis pikir Nggak tau. habis pikir kan, pasti bingung Iya. banget kan kenapa kok bisa gitu loh. Tapi kalau menurut gue ya Pau, mungkin kalau misalnya kenapa bisa sama adiknya itu karena ya Sering itu dinamikanya sehari-hari sehari-hari. ya, sehari-hari ketemu, ngeliat yang tadinya nggak pakai hijab, yang tadinya pakai hijab terus ngeliat nggak pakai hijab, itu udah bikin suatu penasaran laki-laki tuh kayak kalau udah sekali penasaran tuh penasarannya bakal dikulik-kulik terus gitu loh Pau. Ini si Devina ya menurut gue ya, Davina Karamoy. ya Davina ya. Jadi si Davina ini menurut gue juga waktu dia pakai hijab dan buka hijab tuh emang beda banget gak sih? Lo kayak anjir cantik banget. Gue tuh bahkan banget, ya. sebagai perempuan tuh kayak mengagumi kecantikan dia. Apalagi waktu rambutnya tuh digerai keriting yang aduh anjir gila cantik banget sumpah ya gak sih? Tapi lo mau tahu gak sih, nggak tahu ya ini semua perempuan atau enggak yang pakai hijab. Memang kita perempuan yang pakai hijab tuh kalau misalnya lepas hijab tuh merasa lebih cantik. Terus lanjut lagi. Nah. Balik lagi ke yang tadi. Ya, kita balik lagi ke ceritanya ya. Terus habis itu gimana menurut lu dari segi sinematografi atau color gradingnya, menurut lu puas nggak dengan hasilnya filmnya gitu, dari segi sinematografi dan color gradingnya? Sebenarnya gue lumayan suka sih. Suka. Maksudnya gue nyaman-nyaman aja di Part mata mana gue. ya? Part mana yang menurut lu kayak wah ini sinematografinya bagus nih gitu? Ini sih waktu yang di kamarnya si Rani itu kan warnanya kan full pink gitu kan. Iya. Cuma beberapa kali gue liat tuh kayak gelapnya tuh gimana ya, agak terlalu gelap aja gitu loh. Terlalu gelap. Tapi itu latarnya lagi siang maksudnya. Iya lagi siang. Jadi Oke. pas ini loh yang Rani pertama kali datang ke situ, Iya. itu kan masuk kamarnya. Nah pas itu gue kayak ya sayang banget, sebenarnya tuh kamarnya bagus, kayak udah ya estetik gitu, cuma karena warnanya pink yang segitu dan kayaknya agak kurang terang dikit, jadi kurang oke gitu. Coba kalau misalnya lebih terang dikit lagi tuh menurut gue itu estetiknya tuh beneran jadi dapat banget sih, kayak gila emang sekeren ini gitu. Jadi warnanya mungkin iya. kurang cerah gitu ya, kurang hidup. Iya, Jadi tapi kurang hidup.
di situ doang, sisanya menurut gue nyaman-nyaman aja sih. Kayak gitu. Gue masih kebayang-bayang lagi gue. Devanya, bukan kakak ipar gue. Gue mah nggak pernah bayangin dia, amit. Nggak, maksudnya gitu juga lo jajan dari dia ya? Oh iya juga. Udah gitu jangan kan jajan, minta loker mulu gue. Jadi setiap kali dia bangun gue, Kak Valen saatnya bagi loker gitu. Cuma nggak ada sih emang. Yang penting usaha aja dulu ya kan. Rutin aja sebulan sekali kita tanya-tanyain gitu. Yang penting jangan nanya yang lebih dari itu ya. Gue lebih nanyanya ini sih Beb. Tapi ada nggak? Curhat nggak gitu, curhat sama kakak ipar lu gitu? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Pasti gue curhatnya sama kakak gue, tapi ada dia. Ada dia juga jadi gitu. Mungkin kakak lu tahu gitu kan? Pastilah, gila lo, masa kakak ipar gue yang tahu, kakak gue sendiri nggak tahu? Iya. Nggak mungkin, gue nggak pernah kayak gitu. Soalnya hubungan gue sama kakak gue tuh juga yang akrab banget Beb. Jadi kita juga nggak ada kekhawatiran karena kita udah saling tahu kayak gitu. Oke, bagus lah ya. Maksudnya hubungannya Terjaga, harmonis gitu. Tapi walaupun gue anak tunggal gitu ya Pak ya, tapi lo akrab sama ade lo? Terus gue walaupun anak tunggal, tapi gue punya kakak sepupu yang udah gue anggap sebagai kakak gue sendiri. Nah dia juga sama udah punya suami gitu. Menarik Jadi gue setiap pulang ke kampung gitu kan suka nginep di rumah kakak gue gitu kan, tapi mungkin di situ banyak keluarga, nggak cuma kakak gue. Jadi emang rame-rame gitu. Dan gue juga sama kok kayak lu, gue juga sama kakak ipar gue tuh suka tukeran cerita, kayak kita bahas drakor gitu, karena gue sefrekuensi banget kan kalau soal bahas drakor tuh sama kakak ipar gue, bahas drakor yang lagi booming, terus gue nanya-nanya udah nonton drakor ini belum, tapi gue sama kayak lo, jadi kakak gue juga tahu gue lagi bahas apa gitu. Dan iya gue, lagi. Dan gue juga maksudnya di rumah juga ya menjaga banget lah gitu, nggak terlalu yang deket banget akrab, karena secara fisik ya. Iya, secara fisik, karena ya itu menjaga juga kan biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, emang bener sih kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tentang ceritanya. Tadi dulu, lu tadi belum jawab tuh kalau sinematografi menurut lo gimana film itu? Ada nggak banyak tanda-tanda yang tak tersirat, yang tersirat maupun yang tersurat gitu? Tersirat dan tidak tersurat. Tersirat dan tersurat gitu. Maksudnya kalau dari dialog kan udah jelas gitu kan, maksudnya karena kan kalau dialog pasti ya itu adalah sebuah penjelasan, cuma kan kadang-kadang ada adegan ya yang bermakna tanpa dialog tapi bermakna. Tapi ada sih mungkin ya kayak adegan-adegan yang mungkin itu sebenarnya kayak ada makna tersiratnya juga gitu. Kayak misalnya dia waktu di kantin tuh si istrinya kan nyamperin dia ke kampus, karena mungkin di situ udah curiga ya, feeling istrinya tuh udah curiga banget gitu ke suaminya, makanya dia nyamperin suaminya ke tempat kerjanya. Saat itu Mas Aris masih jadi dosen ya, masih jadi dosen di kampus gitu. Nah di situ karena dia berselingkuh dengan adiknya, nama kontak di adiknya itu diganti ya kan? Jadi nama rekannya lagi. Ya, nama kontak si adiknya itu diganti, namanya Pak Junaedi yang kedua gitu. Iya benar. Iya, jadi di situ mungkin kayak itu sih makna tersiratnya mungkin bisa juga. Nah abis itu kan Pak Junaedi nggak lama yang datang kan nyamperin, dan si Mas Aris itu narik Pak Junaedi ke depan meja gitu untuk kayak ngobrol berdua gitu kan. Berdua kayak pura-pura mau pesen apa gitu-gitu. Terus kayak udah di WhatsApp belum gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya Pak Junaedi juga kayak udah ngerasa tahu dari situ ya kan, kayak sebenarnya si Pak Junaedi ini udah tahu kalau misalnya si Mas Aris itu berselingkuh dengan si Rani, karena dia sempat mergokin di mobil gitu berdua. Iya, makanya jadi kayak gila juga ya si Pak Junaedi. Makanya pasti dia tuh, beban banget aja jadi Pak Junaedi. Iya, lu tau gak sih karakternya Pak Junaedi tuh kayak gimana? Yang agak konyol sih. Agak konyol kan. Dia tuh sebenarnya di balik kekonyolannya itu nyindir juga gitu loh. Agak nyindir juga dikit-dikit gitu. Cuma gue kayak waktu Pak Junaedi, setiap kali Pak Junaedi masuk tuh gue kayak udah nungguin tuh. Ini mau apa lagi nih ya, kayak mau nanya-nanya apa lagi nih kayak gitu. Jadi gue cukup kaget begitu ngelihat responnya dia ke Mas Aris yang kayak masih nanggepin Aris dengan kayak gitu. Tapi dia juga kayak nggak ngasih tahu ke Nisanya iya, apa yang udah dia tahu kayak gitu. Mungkin karena takut menjadi fitnah, dan juga
biar orangnya tahu sendiri aja gitu. Iya sih. Mungkin dia juga nggak mau terlalu ikut campur, jadi cukup Menurut tahu. Tapi dia di sisi itu juga memperingatkan si Arisnya juga gitu. Menurut gue bijak sih untuk jadi kayak Pak Junaidi kayak gitu, karena emang kita tuh kayak nggak usah terlalu masuk terlalu dalam nggak sih terhadap pernikahan orang kayak gitu-gitu. Yang penting kita tuh sebagai teman gitu kita saling mengingatkan aja. Kalau misalnya memang itu tuh udah hal yang salah gitu. Betul. Begitu. Nah terus ngomong Pak Junaidi nih, kalau Pak Junaidi kan temannya temannya Aris ya kan. Terus kalau temannya si Nisa nih, si Manda, menurut lu gimana karakter Manda? Nah, Oke sih kalau menurut gue. Ya dari karakter Manda ya, maksud gue Manda itu menurut gue salah satu temen Nisa yang sangat suportif banget lah gitu. Benar. Dia bisa jadi kakak yang hangat lah, ibaratnya kayak kakak yang hangat untuk si Nisa gitu. Ketika Nisa benar-benar jatuh gitu, dia kan ngadunya ke si Manda atau larinya ke si Manda, sampai waktu kasus perselingkuhan itu terungkap gitu kan, Raya juga kan dititipinnya ke si Manda gitu. Jadi mungkin dia menjadi teman yang benar-benar suportif dan bisa diandalkan gitu sama Nisa gitu. Betul. Sampai mungkin yang mengajar yang waktu Nisa cerita gitu tentang feelingnya dia yang nggak enak gitu, yang udah merasa ada yang keanehan di suaminya, itu dia cerita ke si Manda, dan Manda yang ngasih tahu gitu kalau ini tuh coba deh lu cek mobilnya, coba lu cek mutasi rekeningnya, lu cek WhatsApp-nya gitu, lu coba Pokoknya si gitu. Manda bener-bener ngasih tahu banget, Iya, ngajarin banget gitu, ke Nisa kayak gitu. Kalau misalnya memang kita nggak ada salahnya gitu kan kalau misalnya untuk ngecek atau apa, daripada kita punya sesuatu yang menghantui pikiran kita. Tapi gitu. cuma di situ doang gitu, Iya. karena itu kan ganggu banget ya. Jujur mendingan lu kalau jadi gini, lu pada ya semua kalau misalnya penasaran terhadap sesuatu, mending kalian cari tahu sendiri. Nyesel atau sedih setelah mengetahui apa yang kalian penasaran tuh, itu masih lebih baik daripada kalian tuh penasaran terus. Karena dihantui rasa penasaran itu juga bikin gak nyaman banget. Kita mau makan kepikiran, kita mau beraktivitas kepikiran gitu kan. Iya bener. Makanya kalau gue sih mendingan jadi kayak Nisa ya, bener-bener kayak nyari tahu aja gitu. Senyesek apapun tuh kayak gue penasaran gitu, gue punya feeling. Ya nggak kayak gitu. Tapi menurut gue ya Paula, yang namanya kebohongan itu pasti bakal keungkap. Gimana pun caranya Pasti keungkap. Betul. Apalagi itu maksudnya kebohongannya tuh dalam sebuah rumah tangga ya. Betul. Kan maksudnya dalam rumah tangga itu kan kayak hubungan yang sah lah gitu ya, yang sah, yang mungkin udah yang sah lah maksudnya gitu, yang resmi gitu. Bener. Yang maksudnya disahkan oleh agama, oleh Tuhan juga tahu gitu. Jadi kalaupun mau melakukan kebohongan segimanapun juga ya pasti akan terungkap sih menurut gue gitu. Bener, apalagi feeling istri itu nggak bisa dibohongin banget. Bukan bilang istri aja sih, feeling semua wanita ya. Iya. Wanita tuh feelingnya ya. Enggak, tapi kadang feeling gue meleset sih. Ya itu malu aja blow on. Cuma kalau gue ya cukup bersyukur aja sih kalau feeling gue suka meleset, malah bagus. Kalau pikiran gue negatif ternyata aslinya nggak senegatif itu kan malah bagus. Tapi kan kayak lu gitu. jatuhnya udah seuzon dong, udah berprasangka buruk lah. Terhadap apa? Ya banyak yang lu Terhadap diri gue sendiri berprasangka biasanya sih. buruk. Gue biasa kalau mau kegiatan gitu, soalnya gue kayak aduh kayak agak kurang enak nih. Emang pasti ada kurang enaknya, cuma Tapi mending ya diungkap nggak terlalu buruk. Nah ini nih Beb, biasanya kan kalau orang ngomong kan, kalau misalnya lu punya pikiran jelek itu jangan diomongin ke orang karena itu jadi doa kan katanya. Iya. Tapi kalau gue justru harus diomongin ke orang. Itu Orangnya jadi kayak langsung atau ke orang lain? ya pokoknya diungkapin aja apa ya, entah ke orang lain atau ke orangnya langsung, karena itu tuh jadinya kayak mematahkan kutukan, apa sih namanya, pokoknya jadinya itu nggak akan terjadi gitu loh. Iya, okay. Jadi misal kalau gue khawatir akan sesuatu, gue pasti ngomong ke temen gue, ada nih satu orang temen gue yang kayak gitu tuh, atau kakak gue kayak gitu tuh, gue pasti akan kasih tahu ke dia kayak gitu. Soalnya itu jadinya malah bukan jadi dianya jadi was-was atau apa ya, tapi emang pasti hal itu nggak akan jadi terjadi kayak gitu. Oke, jadi mungkin mematahkan prasangka buruk juga lah ya. Kalau misalnya lu cerita atau lu ungkapin, Iya, ya lebih bagus kayak gitu sih daripada lu pendam sendiri kan. Iya kan, jadinya kayak overthinking gitu nggak sih? Overthinking itu Nah, nggak baik juga. Overthinkingnya Nisa itu yang gue dapet banget tuh, karena gue juga overthinking kan orangnya. Jadi gue kayak, pasti beban banget ya jadi Nisa di masa-masa yang kayak gitu. Dimana dia tuh kayaknya feelingnya tuh sebenarnya kuat banget, karena tiba-tiba juga kan dia berfeeling kayak gitu. Nah, makanya gue jadi kayak
wah nyesek banget sih gue kayak gitu. Lu udah Apa lagi yang menurut lo apa? ntar lu udah nonton kisah nyatanya belum sih? Bukan kisah nyata sih, kisah cerita aslinya gitu. Ngomong-ngomong soal cerita aslinya nih, ternyata itu beda banget sama film, sama alur yang di film. Kayak misalnya kerjaannya si Aris itu kan juga kalau di film dosen kan, ternyata aslinya kan bukan dosen. Terus si Raninya juga sifat aslinya gimana sama sifat yang di film kan beda banget tuh. Ternyata itu guys, makanya kalau kalian pingin banget tahu alasannya kenapa Rani itu bisa jadi selingkuhan si Mas Aris itu mending nonton aslinya sih, karena itu bener-bener gong banget ceritanya. Ya, nonton cerita aslinya di mana, Pau? Kalau gue nontonnya di YouTube tuh, di YouTube-nya si Bang Densu. Nah ya, itu mungkin si penulis ceritanya ya, Iya. si penulis ceritanya itu cerita di YouTube podcastnya Bang Densu gimana karakternya si Rani, gimana karakter sebenarnya Nisa, dan gimana karakter sebenarnya Mas Aris gitu. Iya benar. Di situ diceritain. Dan itu kalian harus nonton sendiri sih supaya kalian bener-bener dapet banget. Tapi Jadi menurut gue lebih greget ya kalau di cerita aslinya ya dibandingkan di film. Di film tuh kayak dibuat lebih halus manis ya. gitu, manis banget kan sebenarnya si itunya juga. Semanis sifatnya seblangsak atau bangsaknya si Rani itu masih lebih bangsat lagi di cerita aslinya. Iya benar kayak lebih gitu. Lagi. Jadi makanya gue nggak dapet, makanya sekarang begitu gue dengerin langsung tuh yang cerita aslinya, itu tuh gue bener-bener kayak nggak dapet. Gue ngerti sih kenapa gue nggak dapet alasannya, kenapa si Ari sama si Rani ini bersatu di film itu. Ya karena emang ternyata di filmnya itu dibuatnya terlalu manis si Raninya, dan kayak kemarahan Rani ke kakaknya tuh juga kayak nggak ada, karena kan kalau di film kelihatannya kan kayaknya Rani sama si Nisa itu deket kan, deket banget gitu. Ternyata kayaknya kalau di kisah aslinya mereka tuh nggak sedeket itu. Betul. Dan Rani tuh kayak punya kemarahan tersendiri, iya kan, kayak ada kayak rasa iri hati kayak gitu, yang dipendam gitu. Jadi nggak bisa diungkapin karena dia nggak tahu juga mengungkapin ke siapa. Betul. Gitu. Dan orang-orang mungkin memihaknya lebih banyak ke Nisa gitu. Bener. Makanya gengs, kalau misalnya punya adik atau punya kakak atau punya sepupu, ponakan siapapun itu jangan pernah ngebanding-bandingin, karena kita nggak tahu perasaan manusia tuh kayak gimana. Mungkin itu buat kita bercandaan ya Pau ya, kayak oh kamu mah hitam jelek gitu. Itu tuh nggak bercanda. Udah deh, gue pulang aja deh, capek banget gue nemani orang ya. Contohnya kayak gitu. So cantik lu. Kamu hitam jelek gitu, kamu perawatan dong, kamu nggak bisa kita bilang kayak gitu karena kita nggak tahu tingkat keinsecurean orang tuh gimana gitu. Guys, habis ini gue nggak syuting dulu ya guys ya. Gue pray sampai 1 tahun gue mau menyembuhkan luka batin habis dihujat gue sama Esti, partner gue sendiri. Contoh, itu namanya contoh. Aku leave grup aja lah ya. Itu contoh, kita ngasih contoh ke teman-teman lo kayak bercanda gitu. Lo kan jelek ya, gue jadi iri hati ini gitu kan. Tapi memang si Rani, gue ambil ya pacar lu ya. kan gue gak punya pacar. Oh iya. Jadi si Rani tuh maksudnya kayak gitu, contoh rasa iri hatinya tuh kayak begitu. Iya Pau. bener sih. Tapi nih kalau in real life ya, lu pernah gak sih dibandingin sama orang? Secara fisik ya pernah pasti. Ya kayak pendek gitu, dibandingin pendek. Kok udah zaman-zaman SMP tuh kok lu gak bertumbuh sih? sih? Kecil mulu sih gitu. Teman-teman SMP lu tuh pada kayak bongsor-bongsor, tinggi-tinggi gitu. Kok kecil sendiri gitu. Terus lu kalau digitu-gituin lu gimana responnya? Ya kadang gue gimana ya, namanya udah pemberian Tuhan gitu kan. Apa lu langsung sujud ke ya Allah? Enggak lah. Jadi gue kayak yang ya udah mau gimana, emang kayak gini gue gitu. Karena kalau misalnya ngomongnya udah soal fisik ya kita nggak bisa ngapa-ngapain nggak sih? Iya gitu. benar. Bukannya berarti nggak bisa diubah ya, cuma kan butuh waktu. Dan itu sulit gitu ya, gimana gue dikasihnya kecil pendek kayak gitu ya, masa gue mau mengikuti standar orang-orang kan nggak bisa juga kan. Nah kalau gue sama kakak gue, kalau lo kan tunggal ya, Iya, jadi tunggal. masih enak tuh, lo dibandinginnya nggak sama kakak lo sendiri apa sama keluarga sendiri. Kalau gue kan selalu dibandingin nih sama kakak gue. Selalu. Contohnya dalam konteks apa? Banyak sih. Misalnya kayak fisik ya, kan gue sama kakak gue tuh beda jauh. Di mana-mana tuh harusnya ada lebih tinggi daripada kakaknya. Kalau ini kan enggak, ini gue, ini kakak gue tuh segini. Nih ibaratnya ini yang satu reguler atau gitu lah. Ini kakak gue, ini gue, kayak gini nih. Tapi kan emang rata-rata kayak gitu nggak sih Pau? Kakak tuh lebih tinggi daripada adik? Enggak, biasanya itu banyak yang bungsu tuh justru lebih tinggi daripada kakak-kakaknya. Kayak gitu, karena di saudara-saudara gua juga tuh kayak gitu. Jadi kakak yang sulung tuh segini gitu misalnya. Terus
adanya tuh nanti segini, adanya lagi tuh yang bungsu segini kayak gitu. Tapi bukannya lebih bagus kayak gitu ya, jadi lu kelihatan lebih muda aja gitu dari kakak lu. Sebenarnya gue tetap mukanya lebih tua daripada kakak gue. Karena terus kan gue juga make up kayak gini kan. Kakak gue kan kayak enggak say, iya kayak gitu. Ini gue panggil kakak gue aja kak, video call kita. Nah terus kayak banyak yang kayak kakak gue kan lebih putih daripada gue. Jadi orang tuh kayak, kakak lu kok cantik banget sih, kok lu enggak kayak gitu ya? Iya, bener-bener sampai gitu. Iya kayak gitu, kok lu hitam sih kayak gitu, kok lu pendek sih, kok lu beda sama kakak lu sih gitu. Terus kayak waktu gue SMA lu respon lu gimana tuh? Kalau misalnya pada sih. saat itu gimana responnya? Ya udah sih Ya gitu. udah sih gitu. Ya mungkin kalau gue emang lebih legowo ya Iya. orangnya, jadi kayak ya udah kayak gitu. Udah. Karena emang ya ada sih sekali kayak jiwa-jiwa kompetitif, tapi kompetitifnya gue bukan kayak Rani yang terus pingin ngerebut suaminya ya, tapi kalau gue lebih kayak gue tuh cari tahu nih kelemahan kakak gue di mana. Nah misalnya kayak gini, kakak gue tuh kan emang berprestasi di akademis kan. Iya. Nah terus dia kalau urusan sekolah tuh dia bagus tuh kayak OSIS apa segala macam. Tapi kan dia nggak aktif di gereja. Nah jadi gue celahnya tuh di situ. Gue ikut bokap gue tuh acara-acara gereja kayak apa kayak gitu-gitu. Jadi ya itu kayak gue punya kemenangan itu sendiri gitu. Terus kalau gue tahu kakak gue kan kerja mulu gitu kan, kerja ngelembur segala macam. Ya gue menikmati aja hari-hari gue di rumah yang kayak bantuin nyokap gue apa, atau misalnya kayak nemenin nyokap gue sakit. Jadi itu ya itu proses aja buat gue kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kita sebagai anak ya, yang gue simpulin, kita sebagai anak sebenarnya punya potensi masing-masing gitu kan. Mungkin kakak lo pintar di akademi, mungkin lo pintar di rajin di gereja gitu kan. Dan itu kita juga punya poin-poin kekurangan juga masing-masing gitu. Jadi kita nggak usah lagi ngebanding-bandingin satu sama lain gitu ya. Betul. Karena mencari kesempurnaan tuh nggak pernah ada, tapi kesempurnaan itu diciptakan. Tapi karakter Nisa ini terlalu sempurna kalau di film ya. Kalau di film mana kan kalau in real life-nya gue nggak tahu. Tapi memang yang diceritain aslinya podcast Bang Densu itu memang sempurna banget sih. Kan? Nggak tahu ya mungkin kekurangannya apa, tapi yang diceritakan itu memang sempurna. Emang banget. sebaik itu ya. Yang waktu ini gue spill dikit ya. Yang waktu si katanya Raninya minta 50 juta aja, Nisa tuh kasih. Padahal itu posisinya si Rani itu udah ketahuan selingkuh sama si Aris. Jadi kayak GG banget sih. Dikasih woy 50 juta. Gue kayak minta kakak gue 1 juta aja juga enggak ya. Yang dikasih tampolannya dulu sih. Iya gitu. Jadi mungkin kayak saya tuh kayak benar-benar membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk adiknya. Jadi sampai dia mikir kayak, ya saya punya saudara cuman dia doang. Betul. Gitu kan. Dia masih menganggap saudara pada saat itu. Coba kalau misalnya gue ya amit-amit gitu, gue yang ada di posisi ini, gue mungkin udah nggak sanggup. Udah nggak ya, langsung colek kakak. Bodoh amat gitu, mau lo adik gue kalau mau kakak gue, lo udah bikin gue sakit hati gitu. Apalagi posisinya orang tua udah nggak ada gitu kan, makin mau aja nekat ya. Mau bersandar ke siapa juga gitu kan. Pasti emang berat banget sih di Nisa pada saat itu gitu. Apalagi ketika nyokapnya udah meninggal pun Raninya masih berulah tuh kayaknya udah sakit, udah kayak sakit jiwa banget ya. Kayaknya kalau di filmnya juga dibikin kayak gitu, itu gue bakal stres banget sih. Kayak nggak gila banget sih ini bener-bener sampai misuh. Karena kayak waktu gue nonton filmnya itu tuh misuhnya gue tuh cuma kayak anjir udah gitu doang. Tapi anjirnya tuh kayak masih gitu kan. Misuhnya tuh masih nadanya tuh pelan, halus gitu. Begitu gue denger cerita aslinya gue kayak bener-bener kayak gue nggak bisa nge-freeze gitu ya. Bener-bener nggak bisa, kok nggak masuk akal ya gitu. Sifatnya tuh kayak nggak masuk akal gitu ya. Kok ada lo manusia terlalu dajal kan ya, sejahat itu, sesakit hatinya orang gitu ya. Mungkin dia jarang sholat kayaknya. Jadi tapi Beb, emang kayak gitu tuh ngaruh tahu. Kan si Nisa kan sering sholat kan, karakter-karakter yang sholat ngaji gitu-gitu kan. Mungkin lebih rajin ibadah lah ya. Iya, tapi tuh makanya dia jadi lebih legowo kan. Nah karena dari pengalaman gue juga kayak gitu. Dulu kan gue jarang yang ibadah. Bukan jarang ibadah, gue mah ibadah rutin. Cuma baca Alkitabnya yang jarang. Kayak gitu-gitu kan. Maksudnya ya udahlah misa aja gitu. Cuma setelah gue mengikuti kegiatan gereja gue yang makin perdalam Alkitab dan gitu-gitunya tuh gue jadi kayak lebih legowo gitu loh. Kayak ya udah lebih tenang. Lo mau ngatain gue apa kayak lo mau misalnya suami gue. Nah pasti suka lupa kalau gue tuh nggak punya pasangan. Malu banget tadi gue bisa pulang aja nggak gue. Terus jadi kayak
kalau misal pasangan gue mau selingkuh kayak apa tuh gue kayak ya udah terserah kayak gitu. Mungkin tapi kan posisinya kita belum menikah, Pau. Kita belum, maksudnya kita nggak bisa tuh menormalisasi atau menormalisasikan perasaan kita kayak ya udahlah gitu. Karena kita belum pernah ngerasain. Kalau gue yang lebih bikin capek tuh bukan menanggapi pasangan gue selingkuh. Apa tuh? Tapi sifat negatifnya dia. Mungkin kayak gitu karena bisa atau enggaknya kita menerima kekurangannya gitu ya. Saya mungkin bisa, tapi kan kalau misalnya untuk seumur hidup nih, masalahnya itu berulang-ulang kali kayak gitu, ya kan? Karena kita nikah nggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi untuk seumur hidup. Lo gitu. bisa cerai lah, gue kan nggak bisa cerai, Beb. Sulit ya kalian dulu. Lo pikir di agama gue juga segampang itu untuk cerai? Enggak ya. Segampang itu. Udah Beb, pulang Beb kita Beb. Terus tapi ya Pau, jujur gue nonton film itu nangis, Pau. Nangis gue. Karena itu pecah banget. Trigger banget ya buat lo. Masalahnya mungkin gue pernah merasakan diselingkuhi gitu dan jadi selingkuhan. Dan yang gue tahu dari orang-orang Remor lagi nih gue. Dan yang gue tahu dari orang-orang yang pernah selingkuh gitu, cowok-cowok yang gue sempat berdiskusi lah, memang selingkuh tuh susah untuk disembuhinnya gitu. Betul. Kalau nggak nemuin orang yang benar-benar tepat gitu. Iya sih. Katanya sih gitu. Tapi masalahnya orang yang tepat apa nggak tepat itu kan bisa ditepat-tepatin sebenarnya. Sebenarnya iya, dan tergantung dari niatnya juga. Nggak cuma dari siapa yang orangnya ditemui, tapi tergantung dari niatnya. Betul. Gitu. Tuh Rani denger Rani. Mas Aris dong yang harus denger. Iya. Aris denger ya Aris. Ya tapi emang ini nggak sih kayak bahas-bahas perselingkuhan tuh ya emang nggak akan pernah habisnya. Iya. Karena itu namanya nafsu ya nggak sih, jadinya kayak setan kan di mana-mana ada ya nggak sekelibat-sekelibat kayak. Tapi gitu. menurut lu selingkuh itu yang dari kasus film Ipar Adalah Maut ini ya, sebenarnya yang salah itu ceweknya dulu atau cowoknya? Atau memang kedua-duanya salah? Nah kalau yang gue lihat sih sebenarnya ini fair aja ya. Iya. Itu si Aris sih. Aris yang salah. Kenapa lu bisa ngomong Arisnya salah? Kayak gini nih, misalnya kalau dia nggak nurutin nafsunya, hal itu nggak akan terjadi nggak sih? Karena misalnya gini, jadi malam itu waktu dia yang papasan di dapur itu, kalau misalnya setelah itu dia kayak biasa aja atau dia bisa kontrol hasrat dia, kayaknya nggak akan terjadi berikutnya deh. Terus dia tuh penasaran, gitu, Pau. Iya dia kan? tuh penasaran, dan kalau menurut abis itu kan gue potong ya. Gue kan tanya juga kan sama beberapa cowok yang setelah gue jadi lo langsung riset nih ya? Riset kenapa sih kayak dia tuh sekaget itu ngelihat si Rani gitu. Dan ternyata menurut cowok-cowok yang gue wawancarai, dia itu pertama penasaran, terus yang kedua bisa jadi dia tuh nimbul perasaan jatuh cinta lagi alias puber kedua lagi, katanya sih gitu. Nah kalau itu ya oke lah, tapi kan maksudnya kalau misalnya dia nggak nurutin, itu kan semua itu nggak akan terjadi sebenarnya nggak sih kayak gitu. Apalagi yang gue lihat kan si Aris ini juga orang yang taat agama. Jadi kayak gitu-gitu tuh harusnya bisa dikontrol kayak gitu. Terus kayak pas di malam berikutnya kan mereka nggak sengaja itu kan. Yang bagian kissing. mana nih? Yang kissing pertama. Yang di mobil? Iya. Bukannya ini dulu ya? Mobil dulu atau yang benerin keran dulu sih? Mobil dulu. Atau yang kata dia kamar mandinya mati airnya, kan dia sempat ke kamarnya. Iya, tapi kan maksudnya ya udah kan kayak gitu. Oh iya nih, ada yang mau gue bahas nih, satu scene atau satu adegan yang pengen gue bahas sama lo. Jadi kan posisinya itu si Rani itu kan lagi keramas tuh ya, airnya mati kan. Ya mungkin kita juga sebagai orang-orang kayak gitu juga kan kalau mati kan pasti kita nyari air dong, karena udah masuk mata perih gitu kan. Nah terus kan dia ke kamarnya si Aris dan kamarnya Nisa tuh. Enggak, kamarnya Raya, si anaknya, Raya. Kamarnya Raya. Dia ke kamarnya Raya, dia bilas rambut kan, bilas ininya, tapi posisinya dia andukan doang, nggak pakai baju lagi gitu. Dan kebetulan di kamar Raya itu Mas Aris lagi naro Raya yang tertidur dari sepulang sekolah gitu kan. Nah, menurut lu, kalau lu di posisinya si Rani, lu bakal ngelakuin apa, Pau? Kalau misalnya tiba-tiba lagi keramas, kerannya mati, tapi yang lo tahu tuh di situ rumah emang kagak ada siapa-siapa tuh. Menurut lo gimana? Kalau ini unik sih. Itu kan ceritanya keran rusak kan. Iya. Tapi kan berarti di wastafel dia keran nggak rusak. Ada wastafel. Ada wastafel kan di situ di kamar dia. Kenapa dia nggak cuci rambut di wastafel? Atau cuci muka lah ya dulu. Iya. Kayak gitu. Berarti lo kalau ada di posisi itu lo bakal ngebilas di wastafel dulu. Iya, pastilah.
Karena kan kita kan bisa cuci rambut kayak kalau perempuan ya, kalau cowok ya pasti tambah bisa dong. Nah maksudnya kayak gitu-gitu kan seribet-ribetnya tetap bisa kan di wastafel. Kenapa dia nggak di wastafel? Gue lagi mikir itu sih. Itu janggal juga. Kenapa dia maksain malah lari-lari? Mungkin panik kali ya. Ya mungkin panik kayak ya namanya emang orang kan, kalau panik nggak bisa mikir. Iya beda-beda ya. Beda-beda. Kayak Esti aja, panik nggak bisa mikir. Lah, lu apa kabar? Lu kan kopong Kan kayak gitu. sama-sama udah. Zale gimana nih Zale? Kayak dia daripada jadi campers, ini jadi pemisah kita aja nggak sih? Jadi wasit. Ini yang mau di kartu kuning yang mana nih Zale? Yang dia kan. terus. Nah waktu itu kalau mungkin ya orang panik kan namanya orang panik kan beda-beda kan pasti. Ada yang mungkin lah biar cepet lah gue ke kamar Raya aja gitu, ke kamar ponakan gue aja, toh nggak ada siapa-siapa kok gitu. Tapi kenapa dia andukan doang ya? Maksudnya kan dia kayak nggak mungkin nggak sih nggak punya bedrock yang gitu nggak sih? Atau enggak dia harusnya pakai baju dulu nggak sih? Tetap nekat yang kayak ya karena kan dia juga akan pindah ruangan kan iya. kayak gitu. Dimanapun itu juga pasti bakal keluar kamar lah ibaratnya gitu. Apalagi sama kakaknya udah di warning tuh kayak jangan gitu lagi ya Dek gitu, jangan keluar nggak pakai hijab lagi. Karena si Rani ini di image-nya di situ kayak cewek-cewek santun yang cewek baik gitu ya. Jadi makanya gue kayak agak janggal gitu nggak sih? Kecuali kalau dari awal udah digambarin nih kalau Rani itu cewek nakal gitu yang emang kayaknya tuh barbar gitu iya yang sengaja-sengajan kayak gitu. Ya kayaknya make sense sih kalau terus dia sengaja keluar kamar nggak pakai jilbab atau keluar kamar yang pakai handukan doang kayak gitu, dia cuek mungkin aja. Wajar, gitu iya, ya. kayak gitu. Tapi masalahnya ini mungkin dia sehari-hari juga pakai hijab gitu tapi keluar kamar kayak gitu. Karena emang aslinya juga dia pakai hijab, Beb. Iya. Tapi dia yang emang yang nggak jelas aja, cewek-cewek yang nggak jelas kayak gitu. Ya mungkin bisa dibilang agak nakal juga sih Pau. Iya kan, emang nakal banget sih itu udah kacau Beb. Iya. Mungkin karena ya itu kayak Tuhan aja udah lepas tangan Beb. Itu iblis pun udah kayaknya lepas tangan, ini kayak orang lebih iblis daripada iblis. Kayaknya tuh malaikat sebelah kanannya udah nggak punya kerjaan, kiri lu yang bekerja gitu. Itu juga kayaknya dia udah mager tuh kerjanya yang kiri, kayak aduh gue capek banget ya bikin dosa nih gitu ya. Udah nggak cukup satu malaikat yang di sebelah kiri nggak cukup kayak gitu. Tapi maksudnya emang ini banget gak sih dia kurang nih yang bikin kurang tuh karena karakterannya tuh juga dibikinnya nggak berani. Iya. Coba kalau emang dibikinnya seberani itu di film, ya seru banget gak sih, bakalan kayak kita tuh gitu ya tuh berasa. Tapi yang ada sih satu karakter yang dia itu berani, yang waktu dia ke gap sama kakaknya, yang lagi di rumah ibunya, itu kan kakaknya nyamperin ke rumah ibunya tuh. Maksudnya ternyata ada dia. Iya, ternyata ada dia kan. Akhirnya dia sekalian lah tuh ngelabrak, kamu kenapa bisa lakuin kayak gitu? Kan dia di situ nggak ngerasa bersalah tau. Iya. Iya, di situ ada karakter dia kayak emang kelihatan tuh. Defense-nya orang kan ada yang kayak gitu kan. Kayak semakin lu dikatain, gua akan semakin katain lu juga kayak gitu. Iya. Aduh. Suatu saat kita yang mau menikah gitu jangan sampai ketemu sama cowok yang manipulatif lah gitu. Yang mungkin di depannya image-nya rajin, ternyata rajin kayak ibadah, gitu. rajin segala-galanya. Atau tapi emang karena Aris nggak pernah nakal ya, Beb? Gue punya pembahasan menarik lagi. Iya nggak sih? Satu pembahasan menarik lagi nih. Jadi gue pernah diskusi juga nih sama cowok-cowok ya, sama teman-teman gue yang cowok. Katanya ya. Cowok-cowok yang waktu mudanya nakalnya kurang, dia tuh biasanya nakalnya di pas waktu masa tuanya. Tapi beda lagi sama cowok-cowok yang kalau dulunya nakal banget nih mudanya, tapi dia waktu tuanya lurus lempang. Biasanya katanya kayak gitu cowok tuh. Gimana Jal ya menurut lo? Sebagai cowok nakal dan masih nakal, kayaknya nggak pernah bisa sembuh nakal. Begitu. Tapi menurut kalian gimana ya? Coba deh. Beb, katanya Zale nggak pernah nakal Beb. Wah, bahaya Beb. Harus di ini nih. Mas Aris 2 nih Beb kayaknya nih Beb. Jangan dong, jangan. Mungkin bukan Mas Aris dia, Pak Junaidi. Lebih konyol lagi dong. Ntar apel apa? Tapi ada juga Beb. Apa? Yang misalnya gini, dulunya nakal, terus sekarangnya nggak nakal, tapi berikutnya nakal lagi. Jadi kayak bersambung. Kayak puber lagi. Nah, bisa jadi puber lagi gitu. Bingung sih kalau bilang puber lagi apa nggak puber lagi gitu, soalnya emang kayak gitu tuh ada satu hal yang men-trigger nggak sih? Ini kalau kita bahas psikologinya ya asik. Orang itu bisa sembuh asal dia nggak ke-trigger lagi. Orang tuh bisa sembuh kalau misalnya dia nggak ke-trigger lagi. Misalnya gini, lu tahu nih
lu tuh nakalnya misalnya apa, suka mencuri gitu ya, suka mencuri duit nyokap lo, lo ngambilnya 10.000, lo ngambilnya 50.000 tapi lo ngakunya cuma ngambil 5.000. Nah, lo harus cari tahu dulu tuh kenapa ya lo suka kayak gitu, bla bla bla. Nah, alasan lo kenapa lo begitu itu yang harus dihindari. Nah, tapi kan terus misalnya lo udah bagus nih sebulan pertama, oke, perubahan lo udah kelihatan, terus sampai setahun gitu misalnya. Tapi nanti ketika lo ke-trigger lagi nih sama alasan ini lagi nih gitu, ya lu akan balik lagi suka suka maling. Mungkin sekarang yang lu maling bukan duit nyokap lo lagi, tapi duit tetangga, duit saudara lo, kayak gitu-gitu. Jadi makin berani gitu ya. Kotak amal lu ambil, emang nih ST ini, aduh, kotak amal lu ambil, Pal. Lu nggak kasihan sama kaum duafa? Nah, tapi kan, misalnya kayak gitu-gitu Beb, kalau misalnya si Aris tahu nih dia, kok gue suka selingkuh ya, kok gue bisa selingkuh nih gitu, kenapa? Oh karena mungkin gue suka tobrut gitu, ya udah berarti berikutnya dia cari aja cewek-cewek tobrut kayak berarti gitu kan. Kayak gitu dia bisa, misalnya memang kayak gitu, berarti itu bisa menyembuhkan tuh. Sebenarnya ya bisa, tapi itu lagi lo harus hindari dari hal-hal yang nge-trigger lo kayak gitu. Karena kalau gue kayak gitu, itu yang gue pakai. Gimana? Kayak gitu, gue cari tahu nih. Kan dulu gue emang pernah selingkuh kan soalnya. Asik gue. Kayak gitu, karena kan gue pernah selingkuh kan. Dan gue cari tahu tuh apa yang menyebabkan lu selingkuh gitu? Iya, kenapa kok gue bisa selingkuh ya? Kenapa waktu itu lu selingkuh, kenapa? Karena gue nggak diperhatiin sama pacar gue. Oke, kayak gitu ya kan. Berarti lu kurang perhatian. Iya. Oke, berarti kayaknya gue cari tahu lagi tuh, kenapa kok gue bisa ngerasa kurang perhatian. Selain karena sikap dia ke gue, ternyata emang gue tuh kayak punya kebutuhan untuk diperhatikannya tuh lebih, kayak gitu. Jadinya makanya gue berikutnya itu gue berani mutusin dia, terus gue cari yang emang bisa perhatiin gue lebih, kayak gitu. Jadi kalau lu jadi pacar gue, lu nggak ngechat gue sebulan, ya udah siap-siap aja ya. Tiba-tiba gue punya pacar baru, karena gue nggak mau tuh kayak gitu. Tiba-tiba hilang. Ada dong banyak. Ini jadi yang gitu loh, mantan gue masih pada ngechat ini. Emang ngantri ya, Say? Suka-suka kayak gini kan. Halo Dek, gitu lagi apa kayak gitu-gitu. Halo Dek. Terus gue manggil apa? Halo Bang gitu ya. Abang-abang bakso atau yang pakai ini, yang pakai apa sih? Wow, ternyata tukang baksonya nggak sembarangan. Halo Dek juga tuh kayak gitu. Bener, tapi emang banyak sih yang ngantri sama gue tuh. Ya percaya dah gue sama lu. Ini kayak tahun ini gue mau merit pun bisa gitu Beb, cuma gue emang nggak mau ya, gue kasih nama lo Kenapa? Masa ntar kondangan ke gue sendiri kan kayak nggak lucu kan, makanya gue tungguin dulu nih lo punya pacar, nanti baru gue sebar undangan. Kan gitu. Ada tuh zaman sekarang tuh tinggal yang kayak sewa ya? Ya sewa. Tenang aja Pau. Harusnya nggak ketahuan gue punya pacar juga. Atau enggak. Harusnya Rani daripada dia kesepian apa gemes sama kakaknya, mending dia sewa-sewa cowok kayak gitu ya nggak sih? Ya maksudnya masalahnya emang dia pengennya saingan aja sama kakaknya. Ya masalahnya Rani itu ngelihat Mas Aris nih, kita balik lagi ke film ya guys. Gue masih masalahnya Rani itu ngelihat Mas Aris tuh bukan sebagai pelampiasan nafsu doang, Pau. Betul. Tapi dia tuh ngelihat Mas Aris tuh dia memang senang gitu, kayak sefrekuensi, ngobrol apa aja nyambung, sering bantuin dia ngerjain tugas. Hal-hal sekecil itu tuh yang mungkin ya sebenarnya yang itu hal sepele biasa, tapi kita sebagai perempuan tuh bisa loh baper dengan hal sekecil itu. Makanya nih untuk bara laki-laki. Itu kayaknya lu sih. Karena kalau gue nggak kayak gitu. Maksud sih, soalnya gue memang maksudnya kayak gimana ya? Ya mungkin gue juga nggak terlalu baper gitu. Tapi kalau misalnya gimana sih setiap hari digituin, namanya juga itu pasti ada suatu saat kita bakal luluh kayak ini laki-laki kenapa sih kayak gini mulu gitu. Pasti kita bertanya-tanya dong. Makanya buat laki-laki tuh jangan gampang bersikap sama perempuan tuh jangan gampang ngasih perhatian lah gitu. Karena itu tuh bisa jadi pintu juga gitu. Kalau misalnya perempuan yang nggak buka, ya laki-laki tuh gampang masuknya sebenarnya. Betul. Gitu. Kalau gue kayaknya bapernya kalau ini sih, misalnya dia selalu ada waktu buat gue aja gitu. Berarti lo tuh anaknya ngerti gak sih? Ya quality time banget lah ya. Kayak gue pingin kesini nih, lu mau temenin nggak? Terus dia mau kayak gitu, terus ya udah kayak gitu. Tata orangnya seru ya, ngobrolnya asik gitu. Kayaknya bisa, kayaknya. Tapi nggak tahu juga, soalnya gue suka random. Bener-bener serandom itu gue orangnya, kayak bahkan temen gue pun suka kaget gitu. Kan gue pernah punya pacar yang umurnya 30 tahun plus gitu kan. Tapi ini bukan omong. Terus
Terus kayak temen gue tuh heran gitu kayak kok lu bisa suka sama Rani? Ya gue juga nggak tahu gitu kan, kayak gue suka aja tapi kalau lagi enggak kayak gitu. Jadi walaupun emang lu mau deketin gue dengan cara apapun, kalau gue nggak suka kayak gitu. Tapi lu tipe orang yang harus suka duluan nggak sama orang? Apa ya nggak apa-apa cowok-cowok deketin gue aja, ntar gue juga suka balik gitu? Tergantung. Kalau cowoknya cakep suka gue duluan, gue ayo. Ini mah sama aja, ngeliat fisik-fisik juga. Ya kalau kayak Deva Mahendra bisa kita bicarakan lah. Masanya Deva Mahendra aja nggak mau sama lu. Ya juga, dia tahu ada gue aja enggak. Aku pedih banget ya Beb. Kayak gue pulang aja deh Beb. Ya udah sama. Gue libur syuting ya guys ya, dadah. Gue nggak mau datang syuting setahun. Alhamdulillah. Bener ya, catet. Bang, jadi ya. minggu depan dia syutingnya sendiri. Jadi guys, kalau kalian ngelihat konten kami berdua lagi minggu depan itu kayaknya gue nya AI. Enggak. Jangan kayak gitu dong. Ayah nggak mirip nantinya, ayah lebih jelek nantinya. Lu lebih cantik. Bisa aja lo. Lo mau kopi rasa apa Beb? Makanya yang macet satu. Lu mau cowok yang kayak apa nih tipenya? Langsung gue cariin di Tinder. Jangan dong di Tinder. Ya udah Bumble. Jangan dong. Kan Bumble lebih serius cowok-cowoknya. Enggak. Ya harusnya Rani cari di Bumble aja ya. Iya. Tapi kalau masalahnya itu yang tadi, dia tuh nggak cuma nyari pelampiasan nafsu. Emang udah gelo lah nih si Rani mah. Tapi emang ini gege banget sih kisah ini ya nggak sih? Karena setelah kisah ini keluar, kan ternyata banyak yang ngaku juga tuh katanya. Dan gue juga bener-bener baru tahu loh, karena ternyata banyak yang jadi selingkuhan iparnya apa kayak gitu-gitu. Atau kisah cinta yang kayak misalnya si kakak beradik cewek-cewek, terus itu cowok pacarin adiknya dulu, ternyata tapi nikahnya sama kakaknya kayak gitu-gitu. Atau kebalikannya, kayak ngapain ya kok juga cowok kayak gitu nggak sih? Kayak lu sebenernya tuh selera lu tuh yang mana nih kayak gitu ya nggak sih? Semirip-miripnya orang gitu kan kayaknya. Pasti ada yang beda ya, maksudnya dari sikap sifat pasti namanya adik kakak tuh pasti beda. Iya tuh dia makanya kan. Karena gue nggak pernah kayak gitu ya sama kakak gue rebutan lagi tuh kita nggak pernah. Alhamdulillah. Cuma pernahnya kayak gini, gue punya pacar kakak gue nggak suka gitu. Kakak gue punya pacar gue nggak suka kayak gitu-gitu ya hal-hal biasa. Beda ini aja, beda pendapat aja gitu. Soalnya kita berantemnya gara-gara apa ya? Gue mikir dulu ya kayak soalnya kita udah jarang berantem Beb. Seringnya sekarang jajan kopi bareng kayak gitu-gitu. Iya, lu nggak mau nyari keributan takut nggak dijajanin kan? Iya sebenarnya itu sih Beb. Itu kunci utamanya Beb. Jadi emang para kakak adik di luar sana kalau mau akur ngopi bareng gitu ya. Tapi jangan baper. Kan kakak adiknya cewek-cewek. Oh maksudnya sama iparnya juga. Iya. Kan lu suka sama ipar juga kan? Maksudnya sering gitu. Oh iya. Lu coba bahasanya. Nih kakak gue kalau nonton nih kacau nih. Langsung rame dunia akhirat nih. Tergonjang ganjing karena omongan lu. Nggak, tapi emang kayak gitu. Cuma sebarang-barangnya gue sama kakak ipar gue, ada satu sifatnya kakak ipar gue tuh yang gue nggak suka. Nah itu kayaknya membentengi hal ini terjadi kayak gitu. Mungkin kan kalau Rani karena juga ngelihatnya si Aris baik-baik terus aja kan, kayak aduh perfect husband ya enggak. Kok sebagai cowok udah pintar agamanya kayak gini-gini dan segala macem. Dan kalau di film kan juga kita lihat temennya si Rani suka bahas kan kayak, ih kamu beruntung banget punya kakak ipar kayak dia. Jadi kayak semakin gitu ya kan, hasratnya tuh semakin timbul ya, untuk menggebu-gebu lah kayak untuk juga memiliki ya, yang tadinya dia nggak kepikiran kayak gitu jadi kepikiran. Iya, dan semakin kepikiran karena kalau gue sama kakak ipar gue ya udah normal-normal aja. Kalau lagi ngobrol, kalau lagi enggak kayak gitu. Dan kadang-kadang sering kita obrolin cuma jajanan aja sih. Udah sekian dan terima kasih. Janganlah lebih dari itu ya. Iya betul, hidup jajan. Ya tapi emang mungkin karena si Rani, ini baik lagi ya ke si Rani dan itu kayaknya nggak ada yang gue lihat tuh kayaknya kurang banyak momen mereka pergi bareng-bareng. Iya liburan Iya, gitu ya. selalu seringnya kayak si Rani sama Aris itu pergi berdua bareng kayak gitu. Dan dia tuh sering di rumah berduaan. Iya, maksudnya bener. Mungkin karena Mbak Nisanya ini karena Sibuk juga. ya, sibuk nyutuin kerjaannya gitu. Jadi ada banyak momen di rumah itu cuman berdua gitu. Nah, kayaknya itu yang nggak boleh tuh. Itu yang salah iya, sebenarnya. Kan? Itu yang mungkin ya namanya juga berdua orang berdua itu pasti ketiganya adalah syaiton gitu. Jangan ngomong gitu Beb, soalnya gue lebih syaiton daripada syaiton. Ini buat bisikin di telinga lo. Betul, itu syaiton aja minder sama gue Beb. Gue kan yang punya Beb. Dia mengakui. Enggak lah. Dia bangga loh. Lu lihat dong muka gue udah suci, bersih, cantik seperti ini. Auranya udah nggak aura maghrib kan? Aura kasih. Duh, semok bet gue. Ini bener ya, lumayan lah jadi aura kasih nggak sih Beb? Iya,
paham. Ya tapi kayak gitu-gitu yang harus diperhatiin kan kayak gitu ya. Iya. Kayaknya kalau mau tinggal bareng juga nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya emang tahu pas lagi sama-sama harusnya berdua di rumah, kayak mendingan Arisnya pergi kemana gitu ya nggak sih, atau enggak si adiknya yang pergi kemana kayak gitu. Karena kalau gue sendiri juga yang kayak gitu, gue nggak nyaman kalau cuma kondisinya berdua doang sama ipar gue. Bukan cuma karena gue takut gue suka sama dia atau apa gitu, nggak, tapi emang kecanggungan itu kan ada kan kayak gitu. Bahkan gue berdua sama bokap gue doang aja tuh kadang-kadang Canggung ya. canggung kayak gitu. Kan gue takut dikira sama om-om ya. Tapi Cuma- muka lu cocok sih tuh. Aku pingin misuh. Sabar. Ya jadi kayak yang kayak gitu-gitu, kayak karena kalau misalnya ada kesempatan ya emang cuma berdua doang di rumah tuh kayak kalau bisa kita beda ruangan. Jadi kalau misalnya kakak ipar gue di kamar, ya udah biar dia di kamar, gue misalnya di teras atau di ruang tamu, atau gue tetap di depan kerjaan gue, tapi ya udah kayak gitu. Dan tuh minim kontak kayak gitu. Dan yang harus paling diperhatiin dari yang bisa kita ambil dari si film Ipar Adalah Maut itu adalah mungkin cara berpakaiannya kita ya. Betul. Di rumah gitu. Tapi gue barbar juga sih Beb kalau di rumah. Oh gitu. Cuma gue barbar, kakak gue juga barbar, jadi kayak Lu ipar jadi gue ya. biasa aja gitu ya kan. Karena kita nggak yang biasa tertutup terus tiba-tiba kebuka gitu. Emang kita gitu. Oh gitu. Emang suka Gens, jangan dibayangin ya. nggak, soalnya emang maksudnya ya udah kayak biasa aja. Makanya begitu nonton ini kan gue juga ceritakan ke kakak gue, dan itu kita sama-sama mengkaji. Bener-bener mengkaji kayak kok bisa kayak gitu. Makanya jadi kayak heran, kami berdua tuh terheran-heran. Bahkan kakak gue pun juga iya kayak gitu. Mungkin emang awalnya kakak gue agak-agak juga ada keminderan kayak Nisa ya, misalnya kayak apa gue yang suka nggak nyambung ya ngomongnya, atau gue yang nggak sesuai itu. Cuma lama-lama akhirnya ya gini, gue punya triknya. Daripada kakak gue minder terus marah sama gue atau gimana, jadinya kalau gue mau bahas sesuatu atau apa, misalnya ada hot news kayak gini, supaya kakak gue nggak ketinggalan juga, jadi gue akan kasih ke dia. Jadi gue kayak ngasih bahan obrolan gitu ke kakak gue, misalnya kayak Cini lagi rame nih kayak gini, Ci lu mendingan nontonnya podcastnya dia deh, ini lebih ini. Dan mungkin emang karena di rumah gue tuh kebiasa podcast ya, alias ngoceh semua. Kayak gitu. Ya, jadi ada 10 aja orang kayak lu, Pal. Lah, masalahnya kita berenam-enamnya ngocehnya gitu. Jadi kita tuh terbiasa untuk ngobrol bareng semua. Jadi kayak lagi hot news apa tuh gue tahu, kakak gue tahu, bokap nyokap gue tahu, kakak ipar gue tahu. Jadi kita nggak ada yang pernah ketinggalan dan nggak pernah ngerasa kayak kok gue kayak nggak nyambung ya, kayak gitu, nggak pernah. Iya, paham. Jadi ya sekalian diskusi bareng juga tukar pikiran gitu kan Iya, ya. dan kita emang suka mengkaji. Emang keluarga-keluarga pendidik beda. Mantap. Seru dong kalau Cuma kayak emang ya lu lihat ya di rumah gue seorang diri yang boleh begini. lah ya kali kapan-kapan gue masuk gitu. Boleh sih, emang soalnya keluarga gue tuh open circle gitu kan. Open circle. Nggak apa-apa kan gue yang tiba-tiba Masanya gini ya, lo masuk pun langsung dianggap anak. oh bagus dong, berarti gue makan tinggal minta. Gak usah minta, langsung ambil piringnya aja langsung. Gue ambil. jajan nih kayak gini-gini juga pasti nggak minta juga. Nebeng gua. udah. Nah, itu yang Gak gua usah cari. lu minta, gak usah lu kode, kita udah nawarin. Nah, itu Ini yang mau gua apa cari ya tahu. gitu. Oke, besok gue ke rumah lu, Pau. Tinggal langsung tunjuk aja nih mau yang rasa apa, pakai topping apa, nggak, udah kayak gitu aja, sesantai itu. Tapi Enak emang banget. keluarga gue kayak gitu, kita selalu open terhadap semuanya kayak gitu. Maka jadinya kita nggak ada yang siapa yang ngerasa tertinggal atau apa kayak gitu. Ya, santai banget ya berarti ya, enak. Ya emang sesantuy itu sih. Makanya gue pindah kampus tuh nggak dimarahin, cuma diocehin aja. Sama aja dong. Nah tapi mendingan diocehin daripada tiba-tiba tuh kan ada yang orang tua tuh yang marah-marah terus marah-marahnya kayak VOC gitu kan. Kayak jadi kayak VOC. tiba-tiba gebuk gitu kan. Nah tapi kalau di keluarga gue tuh nggak yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah. Dinasehatin lah ya. Itu jatuhnya dinasehatin. Pasti. Karena kalau pas lo mau tidur yang lo denger nasihat orang tua. Iya. Nah tapi itu bikin tidur lebih tenang. Karena lo akan pasti ayo tidur daripada dengerin ini lebih panjang gitu. Tapi kan kayak didongengin kan jadinya ya enak dong. Enggak juga sih. Oh enggak. Kalau gue enak sih kayak didongengin gitu. Iya kayak lebih enak ya kayak gitu. Ya makanya jadi ayo kapan? Yuk ke rumah gue. Iya, besok ya. Ya, berarti dengan banyaknya pesan-pesan moral ini sebenarnya ya. Berarti banyak yang bisa dipetik dong. Banyak banget dari film itu tuh banyak yang bisa dipetik. Dari cara kita
mungkin hubungan antara kakak dan adik, hubungan antara kita dengan orang tua, terus dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga gitu. Cara beribadah mungkin ya, cara betul. bergaul juga itu mempengaruhi juga kita di rumah sih pasti. Betul. Nah itu yang mungkin bisa kita petik, terus cara berpakaian kita di rumah juga gitu. Jangan sampai yang mungkin sekarang lagi single nih, kita bebas pakaian kayak gimana aja di rumah, tapi kan kita juga dari sekarang harus mempersiapkan diri atau membiasakan gitu lah. Betul. Untuk ya jangan sembrono gitu lah, jangan sembarangan gitu kalau lagi di rumah atau nggak ada orang pun gitu. Nggak bisa. Karena berpakaian sembarangan itu adalah gua. Nggak, tapi pokoknya apapun itu ya, dengan berkaca dari hubungannya mereka bertiga ini, banyak banget pesan-pesan yang gimana cara, kalau gue sih metiknya lebih ke yang cara cara berkomunikasi, cara berhubungan, pola dan sikap kayak gitu-gitunya. Karena itu benar-benar mempengaruhi banget bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang itu sampai bisa bikin baper apa enggaknya apa segala macam tuh pengaruh banget sih. Lingkungannya sih benar. Iya betul, lingkungan juga. Dan selingkuh itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Apapun caranya itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dinormalisasikan. Karena apa? Karena selingkuh itu niat. Betul. Niat. Karena berarti nggak cuma nafsu ya, emang udah diniatin apa emang enggak? udah direncanakan dan seniat itu gitu. Jadi nggak ada hal yang mungkin kayak nggak sengaja atau apa, nggak ada. Selingkuh tuh niat gitu. Dan butuh penuh effort gitu. Masa hilaf se-effort itu sih, Beb? Masa mau hilaf se-effort itu sih? Iya gak sih? Gitu kan. Masa seniat itu sih gitu. Nggak ada selingkuh niat tuh, selingkuh nggak sengaja tuh nggak ada. Betul. Makanya guys, kalau ada hawa nafsu sedikit gitu, mending tahan aja ya nggak sih? Ya, langsung sholat. Pintar-pintar kita ya kan. Langsung sholat lagi, langsung berdoa gitu. Ibadah lah ya. Iya betul. Ya, jangan cuma ibadah di depannya doang, maksudnya benar-benar diiniin. Gitu. Nah, kalau minggu ini kita kan bahasnya film ya, Beb? Iya, oke. Film yang lagi hot gini. Iya. Kira-kira minggu depan kita bahas apa ya, Beb? Karena biar jadi penasaran teman-teman, Subscribe. kita lihat dulu aja, biarin dipantengin terus gitu channel YouTube-nya. Asik. Jangan lupa komen, kira-kira kita tuh harus nonton film apa lagi ya yang seru-seru, atau ada rekomendasi tempat jalan-jalan kah? Nanti bakal kita tonton atau kita review. Betul. Atau kalau misalnya kalian candu sama suara dan wajah kita, asik. Nanti kita bikin podcast kali ya, Beb? Iya, boleh. Seru nih, apalagi angkat isu-isu yang kayak selingkuh gitu. Seru. Ya enggak? Capek gue bahas selingkuh. Ya walaupun agak berat tapi maksudnya seru gitu, tukar pikiran. Betul. Ya kan? Tadi kata lu nggak mau tukeran pikiran sama gue. Iya, soal kopong otak lu. Ya jangan gitu, Beb, kopong-kopong juga dari tadi gue yang paling lancar ngomongnya. gue dari tadi nyerocos. Nih lihat tuh, kopi gue lebih dikit tuh daripada lo. Tapi kan tadi lebih dikit lagi, Beb. Ini kenapa bisa tiba-tiba segini nih? Mencair. Ya kayak obrolan kita lah ya, Beb, mencair. Iya. Oke guys, segitu dulu review film dan ngobrol-ngobrol singkat kita hari ini. Yang tadi kita udah ngobrol ngalor ngidul ya, udah tentang saling tukar pengalaman, terus direlate-relatein sama film-film Ipar Adalah Maut yang lagi kita bahas. Nah, habis ini kalau misalnya ada film-film yang mau kita review atau misalnya mau ada tempat yang kita kunjungin, tinggal komen aja di kolom komentar biar nanti kita kunjungin ya Pak ya. Betul. Diajang kunjungin, ntar gue review gitu. Iya, gimana kisahnya itu gue yang review tuh. Emang kopong otak lu tuh. Oke guys, segitu dulu ya. Semoga konten ini menghibur kalian. Buat yang belum nonton, buruan nonton, seru banget guys. Jangan lupa subscribe terus nonton semua video yang ada gue nya. Kalau rating lu untuk film ini berapa? Dari 1 sampai 5? Bisa 1 sampai 10 aja nggak, Beb? Iya bisa 1 sampai 10. 7,5. 7,5. Kalau gua 8 deh. Karena gue suka jalan ceritanya dan suka sinematografinya. Oke, gengs, gitu dulu. Bye bye.